Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Yang di belakang boleh maju ke depan supaya kita isi dulu bangku-bangku yang di depan dulu, boleh Bapak Ibu Saudara. Yang mungkin agak ke belakang banget boleh kita agak maju ke depan ya. Haleluya, tidak ada yang bergerak. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tidak apa-apa kalau merasa nyaman di situ ya. Tapi kalau nanti bisa boleh agak maju ke depan ya, supaya teman-teman kita juga, saudara-saudara kita yang lain, Bapak Ibu Saudara yang lain yang belum yang masih dalam perjalanan nanti boleh mengisi bangku yang di belakangnya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah di tempat Tuhan, di rumah Tuhan hari ini. Dan kami boleh bersama-sama saudara kami boleh beribadah dengan nyaman, dengan aman, tanpa ada gangguan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu kesempatan ini boleh kami beri. Boleh kami Tuhan memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Boleh kami bergirang dengan segenap hati kami. Tubuh jiwa roh kami serahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Dan setiap puji-pujian yang keluar dari setiap mulut kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus, setiap umat-Mu yang datang hari ini, apapun persoalan hidupnya, apapun segala sesuatu yang sedang dipikirkan dan sedang apapun yang dialami, Tuhan yang turut campur tangan. Bahkan ketika kami yang hadir di tempat ini, apapun itu Tuhan keadaan kami hari ini, kami akan pulang membawa sorak-sorai dari Tuhan. Kami akan pulang mengalami perbedaan dari Tuhan. Kami akan pulang mengalami lawatan Tuhan. Kami akan pulang membawa kesembuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami sudah dapatkan jawabannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ambil alih ibadah ini mulai saat ini sampai akhir ibadah ini. Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu
Serahkan semua isi hatimu bagi Tuhan. Agungkan Dia, masyurkan namanya. Katakan lagi, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Tuhan. Yesus, kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Ini kami Yesus, Kau yang menilai setiap hati kami, kehidupan kami. Haleluya. Katakan lagi, oh Yesus, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Sembah Dia, haleluya. Kau baik Tuhan bagi kami. Kau pantas Tuhan, Kau layak Tuhan. Hanya Kau yang pantas, hanya Kau yang layak menerima pujian kami. Hanya Kau yang layak kami sembah dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang ajaib, Engkau yang hadir di tempat ini. Engkau yang hadir di setiap hati kami. Engkau yang hadir di setiap hidup kami. Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami mengagungkan Engkau. Hari ini kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Dengan setiap suara kami, pujian kami, tangan-tangan yang terangkat bagi-Mu. Ini kami Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Kami percaya semua karena kuasa-Mu. Kami percaya kami bisa beribadah semua karena anugerah-Mu. Kami masih bisa menyembah-Mu karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena belas kasih
Tidak ada satupun kami di tempat ini yang layak. Karena anugerah-Mu semua Kau melayakkan kami menyembah Engkau Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini adalah jiwa-jiwa yang haus lawatan Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan. Karena kami rindu Tuhan. Karena kami mau dilawat Tuhan. Karena kami haus akan firman-Mu. Kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin mengagungkan Tuhan. Bukan karena hal lain kami datang tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada katakan lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar Yesus. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tiada yang bisa menandingi kuasa-Mu Tuhan. Amin. Katakan lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Elukan Tuhan, elukan Yesus. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, Allah kita yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang mau bersorak-sorai lebih lagi dengan Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari kita sembah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan dengan baru.
Sama-sama lagi ya. Katakan lagi. Saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah datang dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Sebab Dia tak pernah gagal. Segala firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan. Dia tak pernah gagal. Katanya ada Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Siapa? Yesus Raja. Yes. Haleluya, Yesus Raja segala raja. Mari katakan lagi. Dari Allah, mari kita nyanyikan pujian ini. Amin. Dia tak pernah gagal, Yesus kita. Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yuk jemaat saja katakan. Amin. Raja segala raja. Kekuatan kami, perisai kami, juga gunung batu kami Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. Sebelum duduk, Bapak Ibu Saudara, saya mau jangan duduk dulu. Coba katakan, Yesusku, Raja pemenang. Ya, apa tadi kata-katanya? Coba, ya musik, coba diiringi jemaat. Kayaknya tadi kurang bersemangat. Haleluya. Yesusku, Raja Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa. Allah pemenang. Tanpa musik, katakan
Yesusku, Raja mulia. amin. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, belum lagi. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus, Yesus amin. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya diberkati dengan pujian itu, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengerti segala rencana-Mu, segala rancangan-Mu, segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, amin. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajai segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengatasi
kami naikkan kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, tibalah saatnya kami menerima kebenaran dari firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, biarkanlah Roh Kudus memimpin kami di dalam hati kami masing-masing supaya kami dapat menerima kebenaran-Mu. Dan kalau Engkau berkenan Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu ini menjadi titik tolak hidup kami menjadi lebih baik. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus membimbing hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami telah siap Tuhan. Datanglah dan berfirman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sampaikan. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di jemaat yang terkasih ini, GBI Tanah Merah. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Tiur Ida Simanjuntak yang telah menghubungi saya. Dan ini adalah ada satu anugerah bagi saya untuk bisa hadir di tempat ini bersama suami saya, Bapak Wisnu Trioka. Beliau juga gembala dari GBI di Tangerang. Pertama-tama tentu saya harus memperkenalkan nama saya dulu ya. Saya Boru Tobing, Dameria Lumban Tobing, biasa dipanggil Ria Tobing supaya singkat karena terlalu panjang ya Dameria Lumban Tobing. Mana kalau ditambah nama suami nggak muat di kartu ATM. Jadi biasa dipanggil Ria Tobing saja. Lalu di sini katanya jemaatnya juga kebanyakan Orba. Iya, Orba, tapi ada juga toh yang bukan Orba. Kita adalah satu hati, kita sama-sama anak Tuhan, kita sama-sama ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang kudus. Amin. Kita semua datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi Tuhan memberikan firman-Nya sama kuatnya kepada kita masing-masing. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mulai memasuki firman Tuhan. Kita semua datang pada hari ini dengan cara yang berbeda. Ada yang karena bersyukur, ada yang karena cuma setia, atau ada yang juga dengan masih berjuang. Saya pun sebagai hamba Tuhan masih harus belajar banyak. Sama seperti saudara, kita sama-sama harus berjuang mencapai titik akhir kita di mana kita mencari kemuliaan Tuhan. Karena itu tema pada hari ini, tema yang sangat sederhana. Cari jawaban atau cari Tuhan. Karena memang kita ini setiap hari diperhadapkan pada masalah. Ada masalah selalu. Yang belum punya jodoh, minta jodoh. Yang belum punya anak, minta anak. Yang belum punya pekerjaan, minta pekerjaan. Betul enggak saudara-saudara? Dan seringkali kalau ada masalah, cari jodoh, kita tanya-tanya dulu di dating site. Anak sakit, kita cari-cari dulu di buku. Atau kita tanya Google dulu. Banyak sekali kita itu sering sekali memakai alat-alat yang ada di dunia ini untuk memecahkan masalah kita. Mencari solusi yang secepatnya, solusi yang instan. Satu yang kita lupa, menyertakan Tuhan di dalam mencari solusi. Dan itulah tema pada hari ini.
kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan sibuk hanya mencari jawaban, kita lupa mencari Tuhan. Amin saudara-saudara? Amin. Pada slide yang kedua, kita baca dari, ini saya terlalu kecil jadi saya kesini aja ya. Saya nggak bisa baca ini bawah itu. Mari. Ayat pada hari ini hanya satu, Yesaya pasal 55 ayat 6, tertulis, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada 3 hal yang penting di sini. Yang satu adalah perintah, carilah Tuhan. Kedua, waktu, selama ia berkenan ditemui. Selama ia berkenan ditemui. Jadi ada waktu. Lalu yang ketiga adalah peringatan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Peringatan, berserulah selama Tuhan dekat dengan kita. Berserulah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Slide yang kemudian. Ada 3 hal yang penting. Perintah, carilah Tuhan. Waktu, selama ia berkenan ditemui. Yang ketiga, peringatan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Inilah yang diperintahkan Tuhan apabila kita mempunyai masalah. Slide berikutnya. Carilah Tuhan. Tuhan tidak berkata carilah jawaban. Tuhan tidak berkata carilah jalan keluar. Bukan, Tuhan bilang carilah Dia. Carilah Tuhan. Ya. Sewaktu kita ada di dalam masalah, kita minta supaya Tuhan ada beserta kita. Mencari Tuhan adalah mencari relasi, mencari hubungan dengan Tuhan. Mencari hubungan dengan Tuhan. Bagaimana? Kita berdoa, kita bergumul, kita berpuasa, kita minta bimbingan Tuhan. Jadi bukan hanya dicari di buku-buku, di Google atau di mana ya, sekarang lagi zamannya artificial intelligence, AI. Itu juga gampang mencari solusi, mencari masalah ada sakit apa, bagaimana treatmentnya dan sebagainya. Itu tidak salah, tetapi jangan lupa berdoa dan mencari Tuhan. Amin saudara-saudara? Iya. Masih bertanya-tanya kita sepertinya ya. Masih bertanya-tanya. Betul enggak? Jadi saya mestinya gimana dong? Ya itu. Jangan cuma mencari solusi yang instan, tapi sertakan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang paling baik. Jangan cuma datang pada saat kita butuh. Setelah jawaban kita dapat terus kita pergi. Lupa sama Tuhan, lupa ke gereja, lupa ikut persekutuan doa, lupa mengikuti penelan Alkitab sehingga kita jauh dari Tuhan. Nanti waktu kita dapat masalah lagi, cari lagi Tuhan. Berdoa lagi, bergumul lagi. Jangan, kita harus terus-menerus berdoa, bergumul, berpuasa kalau perlu. Sehingga kalau ada masalah, kita ini sudah kuat. Kita tahu bahwa Tuhan itu akan bantu kita. Tuhan itu akan tolong kita. Amin. Amin. Jadi kita harus lagi mengevaluasi. Apakah kalau kita berdoa itu selalu minta, selalu berupa permintaan? Atau memang ada kerinduan kita kepada Tuhan? Kalau ada kerinduan itu, otomatis
otomatis kita selalu mencari Tuhan, berdoa, bergumul, berpuasa, dan selalu akan mendapatkan kekuatan serta arah yang benar dari Tuhan. Kita masuk ke poin kedua. Boleh selanjutnya? Poin kedua, waktu yang terbatas. Masih yang waktu terbatas. Ini dia. Selama ia berkenan ditemui. Apa artinya? Ini merupakan firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada kesempatan untuk menerima anugerah. Ia berkenan. Tuhan membuka dirinya untuk ditemui. Ia membuka pintu. Kesempatan ini tidak boleh diabaikan. Amin, saudara-saudara. Ada kesempatan di mana Tuhan berkenan ditemui. Berkenan ditemui. Jangan dianggap remeh, jangan diabaikan. Ini adalah kebenaran yang penting. Kebanyakan dari kita melakukan kesalahan apa? Menunda. Kita tunda. Kita pikir gini, akan saya udah baca itu ya. Kalau sakit kepala-kepala saja sih, kita minum paracetamol. Kalau batuk-batuk sedikit, kita pergi dulu ke Indomaret sebentar ya, ambil botol obat batuk fix. Lalu kita minum. Lalu ada Roh Kudus berbisik, kamu gak berdoa nih? Antar aja deh, udah kok tadi batuknya rada hilang. Iya, betul gak? Suka begitu gak? Roh Kudus bilang, berdoa dong. Nanti aja deh. Lagi sibuk nih, anak lagi cerewet, minta minum, minta makan. Nanti aja deh. Nah inilah, kita menunda waktu Roh Kudus berbicara di hati kita. Ayo berdoa. Nah, penyakit yang tadinya batuk-batuk saja itu menjadi berlarut-larut. Sampai sakitnya, benar-benar sakit, sampai kita udah gak bisa jalan lagi, baru kita bilang Tuhan, minta tolong Tuhan. Kita pergi ke gembala sidang, tolong doakan saya ini, tolong doakan anak saya yang sakit ini. Kita tidak dari permulaan, kita menunda, padahal menunda itu sangat ceroboh. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita menunda ya, menunda kesempatan, menunda menulis surat lamaran pekerjaan, menunda sesuatu yang kita pikir nanti aja, kita kehilangan kesempatan. Nah, pada hari ini Alkitab juga berbicara tentang kesempatan rohani yang tidak selalu terbuka selamanya. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Tuhan mengetuk hati kita, jangan jawab nanti. Kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, berdoa, kita harus lakukan. Jangan tunda, jangan ditunda. Amin saudara-saudara? Betul ya? Amin ya? Amin. Sakit sedikit, sakit kepala, boleh minum paracetamol, boleh ke dokter, tapi jangan lupa, sertakan Tuhan. Berdoa, minta Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong, saya mulai sakit-sakit kepala nih, ada apa nih? Tuhan tolong, sembuhkan saya. Jangan sampai berlarut-larut menjadi penyakit yang kronis. Nanti baru nangis-nangis. Jatuh-jatuh bangun minta doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dari permulaan kita ada masalah di pekerjaan. Ada teman yang mulai menyinggung-nyinggung kita, minta doa. Tuhan ampuni dia, biarlah Engkau memberikan kasih supaya dia juga mengasihi. Saya bisa mengasihi dia, dia bisa mengasihi saya. Amin. Juga itu dalam usaha dagang, ya. Kalau mulai susah-susah dagang ini, udah langganan makin berkurang, ya Ci, kalau langganan mulai berkurang, kita doa, kita gumuli, kita puasa.
pasti Tuhan tolong. Langganan datang sendiri. Karena pertolongan Tuhan itu ajaib, Tuhan mempunyai caranya sendiri menolong kita. Amin. Saya percaya di sini saudara-saudara jemaat terkasih, semua ini juga sudah melakukannya. Mungkin Tuhan hanya membawa saya kemari untuk mengingatkannya kembali. Amin. Amin. Nah, kita sampai ke poin ketiga yang sangat penting sebetulnya. Poin ketiga, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berserulah selama ia dekat. Seperti tadi ya, Roh Kudus dekat ya, bisik. Membisikkan. Doa dong. Gumuli dong. Nah, Tuhan sudah mulai dekat. Apa yang kita lakukan? Kita tidak mencari Tuhan. Tuhan hadir, tapi kita abaikan. Tuhan suka sedih ya, bahwa kehadiran Tuhan di dekat kita itu tidak selalu mendapat respons. Padahal Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu selalu mau dekat dengan kita. Tuhan itu selalu mau hadir di dalam kehidupan kita. Di setiap saat, di setiap detik. Tapi kita, Tuhan nanti dulu ya, nanti dulu. Saya lagi sibuk ini. Jadi, masalah manusia modern sekarang ini bukan kurang mendapat jawaban. Karena jawaban ada di mana-mana, ada di buku, ada orang-orang pintar yang bisa kita tanyakan, ada Google, ada AI, ada segala macam. Tapi kita kehilangan kepekaan terhadap Tuhan yang dekat. Betul saudara-saudara? Seringkali kita hilang kepekaan bahwa Tuhan itu ada di dekat kita. Kita lupa, kita berjalan, kita cari solusi, kita lakukan apa yang menurut logika kita benar. Kita lupa berdoa, kita lupa membawa Tuhan di dalam masalah kita. Jadi ketika Tuhan dekat, kita harus mencari. Ketika Tuhan hadir, jangan diabaikan. Memang kita hidup di mana logika dihargai. Anak-anak kita sekolahkan tinggi-tinggi supaya mempunyai logika. Ilmu pengetahuan berkembang, jawaban mudah ditemukan. Tetapi semakin banyak jawaban, semakin sedikit orang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara terkasih, saya ingin menyampaikan satu ilustrasi kejadian yang benar-benar terjadi pada seorang anak muda di Amerika, namanya Booker Taliaferro Washington. Dia adalah seorang Afrika, tinggal di Amerika di zaman perbudakan. Ibunya budak, bapaknya budak. Dan di zaman itu dia lahir tahun 1856 di negara bagian Virginia. Pada waktu itu tidak begitu lazim kalau anak-anak budak itu bisa bersekolah. Tapi ibu dari Booker ini mempunyai cita-cita anak saya harus sekolah, harus mempunyai pendidikan. Jadi Booker ini walaupun orang hitam, dia mendapatkan pendidikan yang cukup dan dia dari SD, SMP, SMA dia boleh memasuki satu perguruan tinggi. Bukan universitas, institut pada waktu itu di Virginia. Yang didirikan oleh American Missionary Association. Setelah dia lulus dari institut itu, karena dedikasinya, karena kepintarannya, dia boleh menjadi dosen muda di institut itu. Lalu setelah itu beberapa tahun kemudian dia diangkat menjadi
menjadi rektor di institut itu. Nah, dia punya cita-cita supaya institut ini bisa juga menjangkau anak-anak di sekitar situ. Nama kota itu Tuskegee, Institut Tuskegee. Nah, yang pertama ini seperti inilah mula-mulanya institut itu. Ya, tidak besar, maksudnya tidak baik, tidak cantik, bukan gedung yang megah. Tetapi Booker sebagai rektor di institut itu, dia ingin supaya dia bisa menjangkau. Dan untuk menjangkau itu kebanyakan orang mencari institut yang baik dan dia harus memperbaiki akreditasi dari institut tersebut. Salah satu persyaratannya adalah mempunyai perpustakaan yang memadai. Di Amerika ada satu persyaratan, harus mempunyai persyaratan yang memadai. Karena memang perpustakaan itu memuat buku-buku dan mahasiswa itu diharapkan bisa membaca lebih banyak buku-buku yang baik. Tapi dia sebagai rektor tidak mempunyai dana. Dia juga tidak mempunyai donatur yang mau memberikan dana, sokongan, dukungan untuk memperbaiki perpustakaannya. Perpustakaannya masih kecil dan sangat kecil sebetulnya. Dia berdoa, bergumul, dia mencari Tuhan. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Setiap hari, sepanjang hari. Sampai satu hari dia pikir, saya harus berjalan keliling kota ini kecil loh. Mungkin cuma sebesar daerah ini aja. Penduduknya juga enggak banyak. Dia berjalan berkeliling kota itu, setiap hari dia berdoa, bergumul, bernyanyi, memuji Tuhan. Dan minta tuntunan Tuhan, saya harus berbuat apa Tuhan? Saya harus berbuat apa? Hari pertama tidak ada reaksi. Hari kedua, hari ketiga tidak ada reaksi. Tapi dia berjalan, dia bergumul, berdoa, berpuasa. Pada suatu hari, inilah hari yang bersejarah, Roh Kudus membimbing dia melalui satu jalanan kawasan elit. Hanya orang-orang kaya yang tinggal di situ. Hanya orang-orang kaya. Rumahnya bagus-bagus, tamannya indah-indah. Dia juga agak terpesona, ini rumah bagus-bagus banget ya. Tapi dia terus berjalan, dia bersiul-siul, bernyanyi, memuji Tuhan. Tiba-tiba ada seorang nyonya di depan pekarangan. Nyonya itu bilang, "Hai, niger." Biasalah ya orang Amerika kalau lihat orang hitam itu panggilannya niger, zaman itu. "Hai niger, mau kerja nggak?" Oh, selamat pagi Bu. Ada Roh Kudus berkata, taat, ini jalan Tuhan. Dia peka. Mau nggak ngebelah kayu bakar, kayu tuh di belakang rumah saya, kata si nyonya. Ya. Karena saya perlu untuk pemanas ruangan. Itu udah kira-kira bulan November, udah mulai dingin. Di musim dingin tuh, zaman itu orang bakar kayu untuk memanas ruangan. Boleh Bu. Ayo masuk sini, jalan samping ya. Tuh di samping. Kamu situ ya di belakang di gudang saya. Dia jalan pelan-pelan, membungkuk-bungkuk. Terima kasih Bu. Dia tahu Tuhan bicara, taat. Seorang dosen, seorang berpendidikan, seorang rektor, dia hanya patuh, dia hanya taat kepada Tuhan. Dia pergi jalan samping, dia cari kapak di gudang, dia mulai membelah kayu. Bulan November dingin, tapi ya namanya juga harus membelah kayu. Berkeringat juga ya. Akhirnya dia buka jasnya, dia tinggal pakai t-shirt di dalam. Dia terus bekerja 1 jam, 2 jam, 3 jam, hari mulai siang. Si nyonya pikir, anak orang baik juga ini si niger ini ya. Mau kopi? Boleh Bu. Kopi kalau boleh, kasih kopi. Mau makan? Nanti aja Bu, saya kerja dulu.
Si nyonya pikir, wah ini orang perlu duit nih, oke biarin aja dia kerja. Nah, sekitar jam 2, jam 3 siang, anak dari si nyonya rumah ini pulang dari sekolah. Si anak ini mengenali, ini kan dosen, ini kan Pak Rektor di sana, di Institut Tuskegee itu. Dia langsung masuk ke rumah. Bu, itu siapa di belakang? Kenapa? Emang ibu kenal gak itu orang? Dia tadi liwat, ibu tawarin kerjaan untuk belah-belah kayu, untuk kayu pembakar. Bu, itu orang, dia tuh dosen, dia tuh rektor. Yang benar kata si ibu. Dia tadi cuma liwat-liwat aja gitu. Jalan-jalan bersiul-siul. Saya panggil dan dia mau kok kerja. Bu, saya kenal bu, dia tuh dosen saya, kata anaknya. Dosen kamu? Iya, dia bukan cuma dosen, dia tuh rektor. Rektor tuh jabatan tertinggi di satu institut. Si ibu jadi gak enakan ya, dia keluar. Pak, kamu emang dosen? Iya bu. Kamu emang rektor? Iya bu. Sini masuk dulu, masuk. Kenapa tadi kamu cuma jalan-jalan begitu di depan rumah saya? Ini bu, saya sedang bergumul bu. Bergumul apa? Saya itu terbeban bu, saya sedang mencari Tuhan. Mencari jawaban dari Tuhan. Bagaimana saya bisa mendapatkan dana untuk membuat perpustakaan yang memadai untuk Institut Tuskegee. Oh, kok kamu gak bilang dari tadi? Tuhan menaruh di hati saya harus taat. Apa yang ibu perintahkan harus saya lakukan. Mari sini duduk dulu. Ibu menyediakan kopi yang kedua. Ayo minum kopi dulu, kamu sudah capek sekali. Sekarang ceritakan, berapa banyak kamu perlu dana? Apa aja yang bisa saya bantu? Saya mau bantu, karena perpustakaan memang penting sekali. Buku itu penting untuk pengetahuan anak-anak muda, generasi muda, kata si ibu, si nyonya tua, si nyonya rumah ini. Lalu si Booker mulai menceritakan bagaimana anak-anak dari universitas, dari institut itu membangun membuat batu bata sendiri. Guru-guru, dosen-dosen kadang-kadang cuma mendapat gaji yang minim, tapi mereka itu berdedikasi. Si ibu ini percaya, dia terharu. Dia menuliskan satu cek. Jadi Booker pulang dengan cek itu, dia sampai di rumah kaget. Jumlahnya banyak amat ini. Tapi dia pikir, ibu ini cuma satu kali aja lah mau tolong kan. Dia berterima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sudah mendapatkan cek yang cukup untuk saya mulai membangun perpustakaan itu. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Si nyonya ini tergerak hatinya untuk mengumpulkan nyonya-nyonya kaya dan memotivasi mereka untuk memberikan sumbangan. Sehingga perpustakaan itu bukan hanya perpustakaan yang biasa-biasa, yang memenuhi syarat biasa-biasa, tetapi merupakan perpustakaan yang mendapatkan rekomendasi dari Kongres di Amerika. Tepuk tangan dulu dong. Begitulah kalau kita taat dan kita tahu bahwa Tuhan bisa kita andalkan, Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Sekarang ini universitas yang seperti Gubuk itu sudah menjadi universitas, institut yang seperti Gubuk itu sudah menjadi universitas yang bukan main. Karena setelah itu, setelah perpustakaan yang mendapat rekomendasi dari Kongres, ada orang-orang donatur-donatur yang menyumbang sehingga institut itu menjadi satu universitas yang baik dan terkenal. Salah satunya adalah salah satu donaturnya adalah Andrew Carnegie, itu seorang industrialis yang menyumbang banyak sekali untuk menjadi
universitas yang terkemuka di negara bagian itu. Jadi saudara-saudara, dengan ilustrasi ini, kejadian yang benar-benar terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Next slide. Slide berikutnya. Pertolongan Tuhan selalu ajaib. Saat kita tak sanggup berbuat apa-apa, Dia bekerja dengan caranya yang tidak terpikirkan oleh kita. Amin. Kehidupan yang memiliki kekuatannya tersendiri hanya bisa kita temui ketika kita mau menjalani bersama Dia. Amin. Saya pun selalu mengalami hal-hal yang sepertinya tuh udah tidak mungkin. Tetapi seperti pada hari ini, ketika firman dibuka, Tuhan sedang berbicara. Pertanyaannya kembali, kalau Tuhan dekat, apakah kita mau merespons? Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini tidak terlalu panjang, tetapi sangat serius. Tuhan tidak sedang menakut-nakuti kita, tetapi Dia mengundang kita. Kita boleh terus-menerus mencari jawaban, tidak salah, tetapi jangan sampai kehilangan Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Ada satu lagu yang saya sering nyanyikan apabila saya tidak tahu jalan keluar dari masalah saya. Berdua bersama suami saya. Terkadang kami mentok. Nggak tahu lagi gimana ya. Lalu hanya mari Pak kita nyanyikan bersama. Nah kalau boleh ada tim musik, mungkin keyboard aja lah. Boleh saya minta yang main keyboard. Boris Yanipar yang main keyboard, pasti jago lah. Mari kita nyanyikan bersama ya. Next slide. Next slide. Next slide. Mari kita sama-sama nyanyikan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya undang suami saya ya, nyanyi sama-sama. Soalnya suara saya rada serak-serak. Pak, mari Pak, nyanyi kita berdua. Susah, senang, kita sama-sama bersama teman hidup kita.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kalau boleh kita berdiri supaya suara kita jadi keluar dan kita resapi kata-katanya, supaya di dalam kehidupan kita selalu kita ingat, hati kita percaya Tuhan akan memenuhi janjinya. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya mau menambahkan, waktu peresmian perpustakaan yang besar itu, ada satu orang yang bertanya kepada Booker, bagaimana kamu membiayai perpustakaan ini? Apa jawab Booker? Hanya dengan membelah kayu. Bukan mainnya. Yang perlu adalah taat. Walaupun dia dosen, dia rektor, dia membelah kayu dan dia taat. Jadi kita pun, apapun yang Tuhan suruh, kita harus taat. Kita harus merendahkan diri dan taat kepada Tuhan apapun yang Tuhan lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami sibuk mencari jawaban, tetapi lupa mencari Engkau. Bawalah kami kembali kepadamu. Bawa kami pada perjumpaan yang mengubah hati, yang menenangkan jiwa, yang menuntun langkah-langkah kami. Bapa, walaupun banyak jawaban yang kami dapatkan di dunia ini, kami tidak hanya ingin jawaban. Kami ingin Engkau. Kami ingin Engkau memimpin kami dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang taat. Biarlah Roh Kudus membimbing kami Tuhan. Taat kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau akan memberikan jalan keluar yang paling baik. Karena kami tahu Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, dan kami tahu Engkau akan penuhi janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan kami. Bukan hanya bagi jemaat-Mu Tuhan, bagi hamba-Mu Tuhan yang Kau telah perkenankan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan hamba. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami. Kami sampaikan doa kami ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Bapa, terima kasih. Dan kita semua yang menerima kebenaran firman ini, kita sama-sama mengucapkan amin. Haleluya.